Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saruza dan teman akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari yang diampu oleh Ibu Angga Lia Ibu Suri. Mungkin langsung dipresentasikan oleh teman saya Pranseda Utama. Pada Pranseda Utama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi saya dan rekan saya Ferdian Saruza pada kali ini yaitu manajemen informasi sistem. Yang pertama, pendekatan database terhadap pengelolaan data. Masalah-masalah dalam lingkungan data secara tradisional, satu, redundansi dan inkonsistensi data. Yang kedua, ketergantungan program data, kemudian kurang fleksibel. Keempat, keamanan yang buruk. Kemudian kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Next. Data management system yaitu sekumpulan data yang disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Sistem manajemen data. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang memungkinkan sebuah organisasi untuk memusatkan data, mengelola secara efisien, dan memberikan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS bertindak sebagai antarmuka, antar program, aplikasi, dan file data fisik. Next. Kemudian ada kemampuan sistem manajemen database, permintaan dan pelaporan, kemudian merancang database, normalisasi dan diagram hubungan realisasi entitas, dan mendistribusikan database. Di sini ada tantangan dalam menangani jumlah data yang besar atau big data. Big data adalah sebuah teknologi baru di dunia teknologi informasi, di mana memungkinkan proses pengelolaan, penyimpanan, dan analisis data dalam beragam bentuk format. Beragam bentuk atau format. Berjumlah besar dan pertambahan data yang sangat cepat. Pengolahan dan analisis data dalam jumlah sangat besar ini memerlukan waktu yang relatif jauh lebih singkat dengan menggunakan big data dibanding teknologi data sebelumnya. Misalnya database relasional dan MySQL. Ciri-ciri data yang ditangani oleh database yaitu volume, biasanya ukuran total data dalam terabitase ke atas. Kemudian velocity, pertumbuhan data sangat cepat sehingga data bertambah dalam jumlah yang sangat banyak dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kemudian variatif, bentuk atau format datanya beraneka ragam sehingga berupa data dan database, file teks biasa, email, file Excel, dan bentuk apapun. Next. Kemudian menggunakan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, infrastruktur intelijen bisnis. Apa saja? Yaitu database yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu, yang mungkin diminati para pembuat keputusan perusahaan. Data muncul dari banyak sistem transaksi operasional inti seperti sistem penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur. Kemudian mungkin meliputi data dari transaksi web. Gudang data dipakai oleh
para manajer dan praktisi bisnis lainnya setelah dibersihkan, diubah dan dikatalogikan untuk pembangunan data, pemrosesan analisis online, menentukan pasar, melihat pola pembelian, profil pelanggan, loyalitas pelanggan, dan cross-link. Data Mars, kemudian ada data Mars, adalah subset dari gudang data yang di dalamnya terdapat ringkasan atau fokus pada data perusahaan tertentu yang ditempatkan sebagai database terpisah untuk suatu populasi penggunaan tertentu. Next. Kemudian infrastruktur intelijen bisnis. Yang pertama ada HDOP atau DBMS, relational dan data warehouse. Tidak cocok untuk mengorganisir dan menganalisis data besar. Untuk penanganan data yang tidak terstruktur dan semi-struktur dalam jumlah besar serta data terstruktur. Hadoop adalah perangkat lunak open source yang dikelola oleh Aves Software Foundation. Lunak yang memungkinkan pendistribusian dan proses dalam jumlah besar atau paralel. Kemudian ada memori computing. Cara lain memfasilitasi data atau cara lain memfasilitasi data yang besar dalam data yang besar dengan menggunakan memori komputer dengan memanfaatkan memori utama komputer atau RAM untuk penyimpanan data. Penggunaan akses data yang tersimpan di sistem memori utama sehingga menghilangkan kecepatan dari mengambil dan membaca data dalam database tradisional berbasis disk dan secara dramatis memperpendek waktu tunggu. Kemudian ada analisis platform. Vendor database komersial telah mengembangkan platform analitik berkecepatan tinggi menggunakan teknologi baik rasional dan non-rasional yang dioptimalkan untuk menganalisis dataset yang besar. Platform analitik seperti IBM, Netza, dan Oracle X Data, fitur sistem hardware dan software yang telah dikonfigurasi yang secara khusus dirancang untuk pemrosesan query dan analisis. Ya, next. Nah, ini ada contoh beberapa informasi pengunjung situs Amletic.net. Dapat diperoleh dengan bantuan Google Analytics. 1. Informasi jumlah pengunjung, periode waktu. Kemudian ada informasi segmentasi pengunjung berdasarkan negara maupun kota. Ada informasi segmentasi pengunjung berdasarkan tipenya. Ada informasi presentasi pengunjung. Ada informasi lama pengunjung bertahan di situs. Kemudian yang terakhir ada informasi presentasi halaman yang diakses pengunjung. Ya, mungkin Saudara Perdi bisa dilanjut. Baik, mungkin mengenai manajemen informasi dan database sudah cukup banyak yang pengertian maupun contoh yang diberikan. Pada saat ini banyak perusahaan yang menggunakan manajemen informasi and database dalam menjalankan perusahaannya, seperti Gojek ataupun Lazada merupakan sebuah e-commerce ataupun marketplace yang menggunakan big data untuk memudahkan memfilter ataupun menyimpan data-data pengguna dan juga melihat apakah pengguna tersebut berulang kali berbelanja ataupun tidak, ataukah dia pengunjung baru ataupun sudah merupakan pelanggan. Hal itu sudah dengan adanya sistem big data yang seperti dijelaskan oleh saudara penasihat utama tadi,
Dengan adanya big data tersebut, diharapkan memudahkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan juga mengambil sebuah keputusan ataupun menentukan langkah apa yang harus diambil pihak mengambil keputusan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan mudah. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan juga salah dalam perkataan ataupun sikap, kami mohon maaf, pada mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.